Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syari'atihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 12 yang saya cintai dan yang saya banggakan, marilah kita awali dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bil lisan, dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian salawat, dengan membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syari'atihi wa wala. Anak-anak kelas 12 yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pernikahan. Kali ini kita akan membahas tentang nikah yang terlarang atau nikah yang diharamkan. Dengan siapa saja kita diharamkan nikah. Masih bareng saya bersama Mas Rofi MBDI. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Pernikahan yang diharamkan. Perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki. Ibu susuan, nenek dari saudara ibu susuan, saudara perempuan susuan, anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki atau perempuan, sepupu dari ibu susuan atau bapak susuan. Perempuan muhrim bagi laki-laki karena persemendaan. Persemendaan itu artinya karena hubungan perkawinan. Ada ibu mertua, ibu tiri, nenek tiri, menantu perempuan, anak tiri perempuan dan keturunannya, adik ipar perempuan dan keturunannya, sepupu dari saudara istri, anak saudara perempuan dari istri dan keturunannya. Dasar hukum larangan perkawinan dalam Islam. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Ini larangan mengawini orang musyrik. Hukumnya haram. Kemudian Al-Baqarah 228 dan 234. Laki-laki dilarang menikahi perempuan yang sedang berada pada masa iddah atau masa menunggu. Masa iddah itu biasanya 3 kali persucian. An-Nisa ayat 22 larang mengawini ibu tiri. Ibu tiri itu berarti bekas atau istrinya bapak. Mungkin karena bapak meninggal, nah itu menjadi ibu tiri. Istrinya bapak, itu namanya ibu tiri. Contoh kelanjutannya ya. An-Nisa ayat 23 juga menerangkan larangan mengawini karena hubungan darah. Hubungan darah atau persaudaraan atau garis keturunan ya, hubungan darah. Sepersusuan karena saudara persusuan, anak tiri yang ba'da dzuhul dengan ibunya, anak tiri. Poligami, 2 perempuan bersaudara kandung atau seayah atau seibu. Poligami tapi dengan
dua perempuan yang saudara. Ini nggak boleh. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 24, larangan poliandri. Nah, ini kalau poligami itu suami beristri banyak, itu poligami. Kalau poliandri, perempuan bersuami banyak, nggak boleh. Al-Maidah ayat 5, mengawini wanita ahlul kitab. Ini juga nggak boleh. Ahlul kitab sekarang apalagi ya, nggak boleh. Lihat juga Al-Mumtahanah. Kemudian Undang-Undang Perkawinan pasal 8. Kompilasi hukum Islam pasal 39 sampai 44 dan 54. 1. Larangan perkawinan karena hubungan darah. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 34 ayat 1. An-Nisa, kalau dalam Al-Qur'annya An-Nisa ayat 23. Laki-laki dilarang menikahi 1 ibu, 2 anak perempuan, 3 saudara perempuan, 4 saudara bapak yang perempuan, 5 saudara ibu yang perempuan, 6 anak perempuan dari saudara laki-laki, 7 anak perempuan dari saudara perempuan. Ada 7. Ini laki-laki dilarang menikah dengan ini. Kemudian larangan perkawinan karena hubungan sesusuan. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 39 ayat 3. Atau dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Laki-laki dilarang menikah dengan ibu yang menyusukan kamu. Kemudian saudara perempuan sesusuan. Syarat saudara sesusuan, umur anak kurang dari 2 tahun. Ini umur anak kurang dari 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun sudah nggak masalah. Kemudian ukuran menyusui, 5 kali menyusui penuh sampai kenyang. Ini hadis riwayat Muslim yang didukung oleh madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali ini memberi syarat 5 kali menyusui. Kemudian sedikit atau banyak sama akibatnya. Ini menurut madhab Hanafi dan Maliki. Kalau madhab Hanafi dan Maliki, walaupun sekali itu sudah saudara persusuan. Jadi hati-hati yang sedang menyusui, jangan mudah menyusui anak orang lain, karena konsekuensi hukumnya nanti umpama anaknya saling mencintai nggak bisa menikah karena ada hubungan persusuan. Kemudian yang ketiga, larangan perkawinan karena hubungan semenda. Semenda itu karena hubungan perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 39 ayat 2. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23, laki-laki dilarang menikah dengan 1. Ibu istri atau mertua perempuan, anak istri dari istri yang telah dicampuri. Anak istri, umpama istri yang dinikahi itu janda sudah mempunyai anak, maka anaknya istri ini atau anak tiri ini hukumnya juga haram. Jika istri belum dicampuri dan telah bercerai, anak istri boleh dinikahi. Tapi kalau istrinya belum dicampuri, boleh dinikahi. Tapi kalau sudah berhubungan badan, berarti anaknya tidak boleh dinikah. Kemudian istri anak kandung. Istrinya anak. Istrinya anak juga nggak boleh. Jadi menantu nggak boleh menikah dengan mertua. Istri dari anak kandung. Kemudian menikahi 2 orang perempuan bersaudara sekaligus. Ini juga nggak boleh. Ani mempunyai adik namanya Ana. Keduanya saudara sekandung, dinikahi oleh 1 orang, itu nggak boleh.
Kemudian An-Nisa ayat 22, laki-laki dilarang menikah dengan ibu tiri. Larangan khusus dalam poligami. Larangan poligami dengan wanita yang mempunyai pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 41 ayat 1. A. Saudara kandung, seayah atau seibu, serta keturunannya. Lihat An-Nisa ayat 23. Jadi tidak boleh poligami dengan wanita yang mempunyai pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya. B. Bibinya atau kemenakannya. Bibinya atau kemenakannya. Mempernikah bibinya, kemudian juga kemenakannya, itu juga enggak boleh. Lihat hadis riwayat jamaah. Hadis riwayat jamaah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW melarang seorang perempuan dinikahi secara poligami bersama bibinya dari pihak ayah dan atau bibinya dari pihak ibu. Hadis riwayat jamaah kecuali Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW melarang dimadu, dihimpun antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dan antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Ini enggak boleh. Menghimpun anak tiri dan ibu tiri. Dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya ia pernah memadu, menghimpun antara janda seorang laki-laki dengan anak perempuan laki-laki itu dari istri yang lain setelah istri yang pertama ditalak kedua kali dan sekali talak khulu. Sahabat Rasulullah Jabalah memadu, menghimpun antara janda seorang laki-laki dan anak perempuan laki-laki itu dari istri yang lain. Ini hukumnya adalah tidak boleh menghimpun anak tiri dan ibu tirinya. Larangan menikahi perempuan karena kondisinya. Lihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 24 dan kompilasi hukum Islam pasal 40 huruf A. Laki-laki dilarang menikahi perempuan yang sedang bersuami atau poliandri, nggak boleh. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234 dan kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 40 huruf B, laki-laki dilarang menikahi perempuan yang sedang berada pada masa iddah, masa menunggu setelah cerai. 3 kali persucian dalam masa iddah nggak boleh dinikahi sampai masa iddahnya habis baru boleh. Kemudian nomor 5, larangan perkawinan terkait dengan putusnya perkawinan. Larangan perkawinan terkait dengan putusnya perkawinan. Kompilasi hukum Islam pasal 43 ayat 1 dan 2. Talak bain kubro. Nah ini hati-hati laki-laki. Laki-laki dilarang menikahi bekas istrinya apabila telah melakukan talak bain kubro. Talak 3 ya terkenalnya. Kecuali ada muhalil. Kecuali perempuan yang sudah talak 3 tadi menikah lagi dengan laki-laki lain, sudah berhubungan badan, kemudian bercerai. Nah, itu baru boleh dinikahi lagi. Li'an. Suami atau istri yang menuduh pasangannya berbuat zina, mengajukan alat buktinya dengan sumpah li'an. Bandingkan dengan ketentuan dalam pasal 126 sampai 127 kompilasi hukum Islam bahwa li'an terjadi apabila ada penolakan dari tertuduh. Nah, ini li'an. Nomor 6, laki-laki dilarang menikah karena kondisinya. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 42 telah memiliki 4 istri. Kalau dalam Islam 4 itu sudah maksimal, paling banyak telah memiliki 4 istri, jadi nggak boleh menikah lagi. Baik keempat-empatnya masih terikat dalam perkawinan atau salah seorang masih dalam masa iddah atau talak raj'i. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 44 tidak beragama Islam apabila menikahi perempuan muslimah. Tidak beragama Islam apabila ia menikahi perempuan muslimah maka juga haram, nggak boleh.
Jadi laki-laki yang enggak beragama Islam menikah dengan perempuan Muslim enggak boleh. 7. Larangan mengawini pezina. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pezina laki-laki yang pernah diduga hendaklah tidak kawin melainkan dengan perempuan sepertinya. Jadi pezina laki-laki yang pernah diduga hendaklah tidak kawin melainkan kepada perempuan yang sepertinya. Waduh ahli zina nih. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, sesungguhnya Marsad bin Abi Marsad Al-Ghunawi pernah membawa beberapa tawanan ke Mekah. Sedang di Mekah pada waktu itu ada seorang pelacur bernama Anak, dan Anak ini adalah teman Marsad. Marsad berkata, kemudian aku menghadap Nabi SAW, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mengawini Anak? Marsad berkata, maka Nabi pun diam. Lalu turunlah ayat, dan perempuan pezina itu tidak pantas dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Quran surat ke-24 ayat 3. Kemudian Nabi SAW memanggilku, lalu ia membaca ayat tersebut kepadaku dan bersabda, janganlah engkau mengawininya. Jadi larangan mengawin laki-laki baik-baik mengawini perempuan pezina. Pernikahan antara zani dan zaniyah. Zani itu laki-laki pezina, zaniyah laki-laki perempuan pezina. Ibnu Taimiyah dalam mazhab Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang perempuan pezina dilarang untuk dinikahi kecuali ia telah bertobat dan habis masa iddahnya. Kalau bertobat boleh. Umar bin Khattab dalam ijtihadnya membolehkan laki-laki menikahi perempuan pezina yang telah bertobat. Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim atau ahlul kitab. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5, dihalalkan menikahi wanita ahlul kitab. Ini pendapat dari Hazairin. Tapi kebanyakan ulama berpendapat baik berikut. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 40 huruf C, wanita non-muslim dilarang dinikahi oleh laki-laki muslim. Ini pendapat yang kuat. Wanita non-muslim dilarang dinikahi oleh laki-laki muslim. Saya ulangi, wanita non-muslim dilarang dinikahi oleh laki-laki muslim. Umar bin Khattab melarang atau membenci laki-laki muslim yang menikahi perempuan muslim, meskipun tidak dilarang dalam Al-Quran. Alasannya adalah, anak-anak yang lahir dalam rumah tangga tersebut akan dirusak akidahnya dari Islam. Ini memang benar, nanti akan rusak anak-anaknya, akidahnya. Kemudian komunitas perempuan muslim yang belum menikah dengan dapat meningkat. Kemudian perempuan non-muslim dapat menginformasikan kepada kaum non-muslim tentang umat Islam. Ini baiknya jangan dilakukan, antara muslim menikah dengan non-muslim jangan dilakukan. Perkawinan dalam masa ihram. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 54 ayat 1. Selama masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Tidak boleh menikah, tidak boleh jadi wali nikah dalam masa ihram atau haji. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, maka perkawinannya tidak sah. Kemudian yang ke-10, kawin mut'ah atau kawin kontrak. Kebolehan melakukan kawin mut'ah. Hadis riwayat Muslim dari Suburah Al-Juhani bahwa ia ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada saat penaklukan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memberikan izin kepada mereka yang ikut berperang melakukan nikah mut'ah. Kemudian larangan melakukan kawin mut'ah. Jadi setelah boleh, kemudian Rasulullah melarang. Hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW mengharamkan mut'ah. Ini mengharamkan mut'ah.
Lalu Rasulullah sabda, wahai sekalian manusia, aku telah membolehkan kalian melakukan nikah mut'ah. Ketahuilah, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti. Ini jadi pernah boleh tapi akhirnya dilarang lagi oleh Rasulullah, kawin mut'ah atau kawin kontrak. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, ketika Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau berpidato di depan khalayak, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kita 3 macam mut'ah. Kemudian setelah itu beliau mengharamkannya. Demi Allah, kalau ada seseorang melakukan kawin mut'ah sedangkan ia telah beristri, maka ia akan saya hukum rajam dengan batu, kecuali kalau ia bisa mendatangkan 4 orang saksi padaku yang semuanya menyatakan bahwa lagi, saya ulangi, kecuali kalau ia bisa mendatangkan 4 orang saksi kepadaku yang semuanya menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah menghalalkannya lagi setelah beliau mengharamkannya. Nah, ini jadi dah nggak boleh kawin hamil dalam pasal 53 kombinasi hukum Islam. Al-Ahqaf ayat 15. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, masa mengandung dan menyusui adalah 30 bulan. Luqman ayat 14 dan Al-Baqarah ayat 233. Masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 bulan. Berpengaruh terhadap pengertian anak sah, yaitu anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah. Anak yang belum pernah, maksud saya, anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah atau anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Ini anak sah ya, anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah atau anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Wanita hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamilnya tidak menjadikan anak yang dilahirkannya adalah anak sah dan mempunyai hubungan hukum sebagai ayah biologis. Ini hati-hati perempuan. Jadi kalau belum nikah kok sudah hamil duluan, ini anaknya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya yang menikahi, walaupun itu bapak secara biologis. Kita bacakan lagi, wanita hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya tidak menjadikan anak yang dilahirkannya adalah anak sah dan mempunyai hubungan hukum terhadap ayah biologisnya. Akibat hukum, anak hasil zina dan ayah biologisnya tidak dapat saling mewarisi. Kemudian ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila anak tersebut menikah lagi. Kemudian tugas 1, siapakah yang haram dinikahi karena ada pertalian saudara atau persaudaraan. Kemudian yang kedua, siapa yang diharamkan menikah karena hubungan perkawinan atau semenda. Yang ketiga, siapakah yang diharamkan nikah karena persusuan. Yang keempat, bagaimanakah hukum menikah dengan orang non muslim serta alasannya apa. Nomor 5, bagaimana hukum nikah mut'ah. Pertamanya bagaimana hukum nikah mut'ah dan akhirnya bagaimana. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.